Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Ibu Nita Sofia SPB MPDE, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 6, dengan saya sendiri Suci Rahmadani dengan NIM 2105318 sebagai moderator, dan rekan saya Natasha Arahma dengan NIM 2105318 dan rekan saya Nurul Zahiro dengan NIM 2105371. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang teori motivasi dan kepemimpinan. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Natasha Arahma. Kepada Natasha, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu teori motivasi. Yang pertama, definisi motivasi. Menurut Lutas 1992, istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yakni mover yang berarti menggerakkan. Motivasi adalah proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Motivasi merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Perilaku seseorang didorong lebih dari satu motif sekaligus. Yang kedua yaitu teori pendahuluan tentang motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Dari titik pandang motivasi, teori ini mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang pernah dipenuhi secara lengkap, suatu kebutuhan yang dipuaskan secara cukup banyak tidak lagi memotivasi. Yang kedua yaitu teori X dan teori Y. Douglas McGregor dalam Seven Robes mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia. Pada dasarnya, suatu negatif yang ditandai sebagai teori X dan yang lain positif yang ditandai dengan teori Y. Yang ketiga yaitu teori dua faktor atau teori motivasi Higeni. Hubungan seseorang individu dengan pekerjaannya merupakan suatu hubungan dasar dan bahwa sikapnya terhadap kerja dapat sangat menentukan sukses atau kegagalan individu itu. Herbeck mengemukakan bahwa kepuasan manusia terdiri atas dua hal, yaitu puas dan tidak puas. Yang ketiga yaitu kontemporer tentang motivasi. Yang pertama, teori RRD. Teori ini yang tidak mengendalikan suatu hierarki yang kaku, di mana kebutuhan yang lebih rendah harus lebih dahulu banyak dipuaskan sebelum orang dapat maju terus. Yang kedua yaitu teori kebutuhan Mchellen. Dan yang ketiga yaitu teori evaluasi kognitif. Adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan estetik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Teori evaluasi kognitif telah secara ekstentif dan ada banyak studi yang mendukung. Dan yang keempat, teori penetapan tujuan adalah teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberitahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Yang kelima yaitu teori penguatan. Segala sesuatu yang digunakan teori manajer untuk meningkatkan atau mempertahankan tanggapan khusus individu. Jadi, menurut teori ini, motivasi seseorang bekerja tergantung pada penghargaan yang diterimanya dan akibat dari yang akan dialaminya nanti. Dan yang keenam yaitu teori keadilan atau equity theory. Adalah teori yang bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan memasukkan dan hasil pekerjaan orang lain, dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Dan yang terakhir yaitu teori harapan. Adalah kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak secara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada. Dan pada daya tarik dari hasil itu terdapat individu tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Natasha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul Zahiro. Kepada Nurul, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan teks tentang kepemimpinan. Yang pertama itu definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Dan kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu tersebut. Dan D, pendekatan dalam studi kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan ciri. Pendekatan ini menekankan pada atribut atau sifat yang ada pada pemimpin. Yang kedua, pendekatan berdasarkan perilaku, menekankan pada penelitian tentang sifat dari pekerjaan manajerial dan membandingkan perilaku pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Ketiga, pendekatan kekuasaan pengaruh, dengan mempelajari proses mempengaruhi antara pemimpin dengan pengikutnya, jumlah dan jenis kekuasaan dan cara kekuasaan itu digunakan. Yang keempat, pendekatan situasional, menekankan pada faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan, sifat lingkungan, dan karakter pengikutnya. Selanjutnya, pendekatan ciri atau sifat. Pendekatan ciri atau sifat menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan seseorang memimpin banyak ditentukan dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin. Sifat itu ada pada seseorang karena pembawaan atau keturunan. Jadi, seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifat dibawa sejak lahir, bukan dibuat atau dilatih. Beberapa sifat tersebut adalah: satu, ambis dan semangat; dua, hasrat untuk memimpin; tiga, kejujuran dan integritas; empat, kepercayaan diri; lima, kecerdasan dan pengetahuan yang relevan dan pekerjaan; selanjutnya, luwes dalam menyesuaikan perilaku mereka ke dalam situasi perlainan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul. Baiklah teman-teman semua, demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator menutup presentasi kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.